Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah dan pemirsa di seluruh Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, sehat, dan berkesempatan untuk tablik pada saat bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga bulan Ramadan yang berkah ini kita akan mendapat maghfirah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang dengan wasilah dinul Islam. Semoga seluruh jamaah dan bersawan yang hadir beserta keluarganya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dan para jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bulan yang mulia. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Itu bulan miliknya Allah. Oleh Allah digunakan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diperuntukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi menggunakan untuk berpuasa. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita, yakni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, bulan Ramadan digunakan untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Kalau kita melihat tradisi yang ada di Jawa Timur, peninggalan dari Sunan Ampel dalam menyambut bulan Ramadan, ini ada tata caranya. Salah satunya adalah ziarah kubur. Ada lagi megengan. Di Jawa Timur ada warisan sesepuh kita bahwa bulan Ruwah, bulan Sya'ban ini disebut bulan arwah, di mana ada pendapat arwah di bulan Ramadan dibebaskan dari siksa kubur. Maka ahli waris keluarga ziarah kubur, berdoa agar orang-orang yang sudah meninggal dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Orang kampung itu menggunakan istilah megengan. Kalau di kampung megengan itu ada menyembelih ayam, ada menyiapkan makanan, kemudian ada jajan apem, ada kopat, ada kolak. Itu semua ada hikmah atau ada tujuannya. Penyembelihan ayam sebagai sodakoan. Apem itu kata Arabnya afan, mengharap agar ruh-ruh yang dibebaskan dalam kubur itu dimaafkan. Kolak
Kolak itu diambil dari pisang raja dengan harapan besok kalau sudah selesai mendapat maghfirah bisa mulia bagaikan raja. Ora kena kolake gedang awak, nggak boleh kolake gedang Ambon, harus pisang raja. Ada lagi istilah kupat, mohon dimaafkan, ngaturake lepat. Ini adalah istilah-istilah orang Jawa dalam menyambut bulan Ramadan. Pemikiran yang berbeda-beda ini adalah tradisi dan pelajaran yang ada hikmahnya untuk kita dan perlu kita kembangkan agar tradisi-tradisi ini tidak hilang dalam kehidupan kita. Dasarnya apa? Hadis Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang artinya barang siapa yang senang, yang gembira ketika akan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk api neraka. Maka dari itu para jamaah dan persawan keseluruhan, marilah bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira. Janganlah bulan Ramadan dijadikan beban karena banyaknya pekerjaan, karena banyaknya aktivitas, sehingga merasa berat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tujuan dari puasa Ramadan itu adalah meraih ketakwaan, bukan mencari kekayaan, bukan mencari jabatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Artinya puasa ini hanya diperuntukkan hanya khusus orang-orang yang beriman. Andaikan ada saudara-saudara kita yang saat ini belum berpuasa, belum sadar akan pentingnya puasa, mungkin kategori masih iman lemah atau bisa dikatakan kurang atau tidak beriman. Karena ayat berbicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Artinya sebelum umat kita, sebelum umat Muhammad itu juga ada kewajiban-kewajiban berpuasa. Seperti umatnya Nabi Musa, puasa 3 tahun, sehari puasa, sehari tidak. Ada umat nabi-nabi yang lain kewajiban berpuasa sama puasa, cuman puasanya umat Muhammad lebih mudah. 1 bulan diawali dari makan sahur, kemudian diakhiri dengan buka puasa. Inilah kenikmatan puasa di bulan Ramadan, meraih predikat la'alakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita menjalankan ibadah puasa, mari kita jaga sholat jamaah sehari semalam selama bulan Ramadan ini. Yang kedua, perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran. Syukur kalau dalam 1 bulan ini kita bisa menghantamkan Al-Quran.
Karena Al-Quran nanti akan menjadi penyelamat bagi kita kalau kita mencintai Al-Quran. Bukti kalau kita cinta kepada Al-Quran, kita mau dan sudi membaca setiap waktu, setiap saat. Kemudian, selain kita tadarus Al-Quran, perbanyaklah sholat malam. Selain tarawih, Anda bisa sholat tahajud, Anda bisa sholat sunnah taubat, ada sholat sunnah yang lain yang Anda suka. Karena yang namanya sholat ada kesukaan. Sholat rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, itu juga seneng. Ada yang tidak suka. Ada pilih sholat tengah malam. Di saat sholat tengah malam, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya ampunan Allah lah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita akan menghadap Sang Khalik di kemudian hari. Siang harinya banyaklah gunakan untuk bersifilitas selama bulan Ramadan ini. Apa saja yang kamu laksanakan, yang penting ada hikmah dan manfaatnya. Anda bisa mengeluarkan infak, sedekah, membantu tetangga dengan tenaga dan pikiran, apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Nabi pernah bersabda, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang positif. Manfaat yang positif, ada hikmah dan ada gunanya. Itulah Anda laksanakan selama bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini hanya habis digunakan untuk tidur di siang hari. Walaupun ada ungkapan naumusiamun ngibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kemudian ditafsiri, sejak pagi hari tidur, bangun sholat duhur, tidur lagi, bangun sholat asar, tidur lagi, puasanya sia-sia. Nih, maka dari itu gunakan waktu Ramadan ini sebaik mungkin. Karena kita sebagai seorang pelajar, ya belajarlah sebaik-baiknya. Sebagai warga masyarakat, manfaat hidup ini untuk masyarakat. Inilah manfaat hikmah bulan Ramadan. Harus kita gunakan sebaik-baiknya agar kita kelak tidak dijadikan orang-orang yang rugi di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal catatan bagi kalian, wabil khusus yang wanita. Tatkala engkau datang di bulan Ramadan, ada uzur bagimu dalam hal puasa maupun ibadah yang lain, utamanya ibadah sholat. Namun puasamu harus mengganti di hari yang lain. Kalau sholatnya tidak perlu ada penggantian. Inilah yang harus Anda ketahui. Andaikan Anda akan bepergian jauh, Anda sebagai musafir pun juga tidak apa-apa. Anda tidak menjalankan ibadah puasa, namun mengganti di hari yang lain. Inilah keringanan-keringanan yang telah diberikan Allah kepada kita. Rezeki sudah dikasih, sehat sudah dikasih, apalagi yang kurang? Banyak. Ilmu pengetahuan dikasih. Tidak ada yang kurang bagi kita jika kita mau bersyukur kepada Allah. Maka syukurilah apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan kepada Allah. Dan kita harus selalu berikhtiar, berusaha agar rezeki yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah, semakin bertambah, semakin berkah dan semakin berkah. Kiranya itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat, ada gunanya untuk renungan
di kemudian hari, sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Untuk esok harus lebih baik daripada hari ini, dan kita tergolong orang-orang yang meraih predikat la'allakum tattaqun. Insya Allah apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan. Anda akan lebih baik, kurang lebihnya maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.